Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan mengenai proyek website yang telah kami buat, yaitu SI Kampus Live Hub atau yang kami namai Kampusku. Sebelum itu, perkenalkan dulu anggota kelompok kami, ada Silvania Amanda, Mutia Duseptiani, Tria Agustina, Sakarayu Namira, Iva Nur Aulia, Deborah Maria Wismandaru, Suci Oktavia, dan Anis Dwi Safitri. Website kampusku ini merupakan sebuah website yang dirancang untuk membantu mahasiswa dalam mengelola aktivitas perkuliahan sehari-hari melalui website ini. Pengguna dapat mengatur deadline tugas, membuat daftar pekerjaan atau to-do list, melihat jadwal kuliah, mengunggah tugas kelompok, serta mengakses beberapa informasi kampus dalam satu platform. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai website kampus Live yang pertama. Pada bagian yang pertama ini, saya akan menjelaskan folder include, kemudian database, setelah itu file index, dan terakhir logika program pada file to-do list, khususnya baris 1 sampai 70. Sebelum saya menjelaskan isi setiap file, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa pada project ini saya membuat folder bernama includes. Pada website ini, yang dibuat menggunakan PHP, biasanya ada beberapa bagian program yang digunakan berulang kali di banyak halaman. Contohnya seperti koneksi database, navigasi bar, header, footer, maupun konfigurasi awal website. Jika seluruh kode tersebut ditulis ulang pada setiap halaman, maka coding akan menjadi sangat panjang, sulit dibaca, dan ketika ingin melakukan perubahan, kita harus mengedit banyak file sekaligus. Oleh karena itu, saya membuat folder includes ini. Folder ini berfungsi sebagai tempat menyimpan file-file yang bersifat umum atau reusable, sehingga cukup dipanggil kembali menggunakan require atau require once. Dengan cara ini, struktur program menjadi lebih modular, lebih rapi, lebih mudah dipelajari, dan apabila suatu saat ada perubahan, cukup mengubah satu file saja tanpa harus mengubah semua halaman. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan file db.php yang ada di dalam folder includes. Nah, pada file ini merupakan salah satu file yang paling penting karena bertugas mengumpulkan website dengan database MySQL. Pada baris 8 sampai baris 11 terdapat fungsi define yang digunakan untuk membuat 4 konstanta, yaitu dbHost, dbName, dan dbUser, dan dbPath. Keempat konstanta ini menyimpan informasi yang dibutuhkan saat proses koneksi database. Saya menggunakan define karena nilai tersebut bersifat tetap selama program berjalan, sehingga lebih aman dan tidak mudah berubah secara tidak sengaja. Selain itu, apabila suatu saat nama database atau password berubah, saya hanya perlu mengubah bagian ini saja tanpa mencari di seluruh project. Selanjutnya pada baris 13 terdapat blok try. Bagian ini digunakan karena proses koneksi database memiliki kemungkinan gagal. Misalnya database belum diimport ke phpMyAdmin, server MySQL belum dijalankan, atau konfigurasi username dan password salah. Dengan menggunakan try, program dapat menangani kesalahan tersebut dengan lebih baik. Kemudian pada baris 14 sampai 22, sistem membuat objek variabel video menggunakan new video. Video sendiri merupakan singkatan dari PHP Data Objects, yaitu library bawaan PHP yang digunakan sebagai penghubung antara PHP dengan database. Saya memilih menggunakan video karena lebih aman dibandingkan metode lama, serta mendukung penggunaan prepaste statement yang dapat menjaga SQL injection. Masih pada bagian yang sama, terdapat penulisan MySQL host dbName dan charset UTF-8MB4. Bagian ini disebut data source name atau DSN, yang berfungsi memberitahu PHP bahwa website menggunakan database MySQL. Nama database-nya adalah kampusku, serta menggunakan karakter UTF-8 agar seluruh karakter dapat tersimpan dengan baik. Selanjutnya pada baris 19, terdapat video ATTR error mode dan video error mode exception. Pengaturan ini membuat video langsung menampilkan exception apabila terjadi kesalahan query, sehingga proses debugging menjadi lebih mudah. Kemudian pada baris 20 terdapat video ATTR default fetch mode atau video fetch ASO, yang berfungsi agar hasil query otomatis berbentuk asosiatif array. Dengan demikian, data dapat dipanggil menggunakan nama kolom, misalnya variabel data dengan dalam kurung judul sehingga coding menjadi lebih mudah dibaca. Nah, yang terakhir pada baris 23 sampai 24 terdapat blockage. Bagian ini hanya akan dijalankan apabila proses koneksi gagal.
Fungsi die digunakan untuk menghentikan proses program sekaligus, menampilkan pesan bahwa koneksi database gagal beserta detail penyebab errornya. Dengan adanya mekanisme try dan catch, program menjadi lebih aman karena dapat menangani kesalahan koneksi dengan baik. Nah, yang selanjutnya adalah file bootstrap PHP. Pada file bootstrap PHP, file ini berfungsi sebagai file inisialisasi atau persiapan sebelum halaman website dijalankan. Saya membuat file ini agar setiap halaman tidak perlu menuliskan kembali kode yang sama. Pada baris 7 terdapat fungsi session start. Fungsi ini digunakan untuk memulai session PHP, sehingga nantinya website dapat menyimpan data pengguna selama website digunakan. Walaupun pada proyek ini, session belum digunakan secara maksimal. Bagian ini sudah dipersiapkan apabila di kemudian hari ditambahkan fitur login. Selanjutnya pada baris 8 terdapat require once atau DR /db PHP. Fungsi require once digunakan untuk memanggil db PHP. Saya menggunakan require once dibandingkan require biasa karena file tersebut hanya boleh dipanggil satu kali. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi koneksi database yang sama secara langsung. Kemudian pada baris 10-11, sistem mengambil nama halaman yang sama yang sedang dibuka menggunakan fungsi base name variable server. Informasi ini nantinya digunakan untuk memberikan tanda menu aktif pada navigasi bar sehingga pengguna mengetahui halaman yang sedang dibuka. Selanjutnya pada baris 13-15, sistem menjalankan query select menggunakan variabel PDO/query. Query ini mengambil data jadwal kuliah hari ini dari tabel mata kuliah hari ini. Setelah query berhasil dijalankan, hasilnya disimpan menggunakan fungsi fetch all ke dalam variabel mata kuliah hari ini. Variabel inilah yang nantinya akan digunakan oleh halaman beranda untuk menampilkan jadwal kuliah secara otomatis. Lalu yang terakhir ada file footer dan header PHP. Saya memisahkan kedua file ini karena tampilannya digunakan oleh seluruh halaman website. File header PHP berisi struktur awal HTML, navigasi bar, serta menu navigasi yang akan selalu muncul pada setiap halaman. Sedangkan footer PHP berisi bagian penutup halaman seperti footer, copyright, dan penutup tag HTML. Dengan memisahkan header dan footer, saya tidak perlu menyalin kode yang sama ke setiap halaman, sehingga coding menjadi lebih singkat dan lebih mudah dikelola. Lalu bagian database, pada bagian database, website kampusku bukan hanya menampilkan informasi tetapi juga mengelola data yang dimasukkan oleh pengguna, seperti data tugas, daftar pekerjaan bersama, upload tugas kelompok, dan jadwal kuliah. Nah, data-data tersebut harus tetap tersimpan meskipun halaman di-refresh atau website ditutup. Oleh karena itu, saya menggunakan database MySQL sebagai media penyimpanan. Database yang saya gunakan bernama kampusku. Dalamnya terdapat beberapa tabel utama. Tabel deadline digunakan untuk menyimpan informasi mengenai deadline tugas mahasiswa, seperti judul tugas, mata kuliah, tanggal deadline, dan status apakah tugas sudah selesai atau belum. Selanjutnya terdapat tabel upload, tugas yang berfungsi menyimpan informasi mengenai file tugas kelompok yang telah diunggah. File aslinya disimpan di dalam folder upload, sedangkan database hanya menyimpan nama file, nama kelompok, dan waktu upload. Kemudian terdapat tabel to-do bareng yang digunakan untuk menyimpan daftar pekerjaan bersama beserta status penyelesaiannya. Selain itu, terdapat tabel mata kuliah hari ini yang digunakan untuk menampilkan jadwal kuliah pada halaman beranda. Seluruh data yang ditampilkan pada website berasal dari database ini. Ketika pengguna menambahkan data, PHP akan menjalankan perintah insert. Ketika data ditambahkan ke halaman PHP, PHP akan menjalankan perintah select. Sedangkan ketika pengguna menggunakan status tugas menjadi selesai, sistem menjalankan perintah update. Dengan demikian, database menjadi pusat penyimpanan seluruh informasi yang digunakan oleh website. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan file index PHP yang merupakan halaman utama atau dashboard pada website kampusku. Sebelum masuk ke isi codingnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa saya membuat file ini sebagai halaman utama. Pada website berbasis PHP, file index PHP merupakan halaman yang pertama kali dijalankan ketika pengguna membuka website.
Oleh karena itu, saya meletakkan seluruh informasi dan menu navigasi pada halaman ini agar pengguna dapat langsung melihat fitur-fitur yang tersedia, tanpa harus membuka halaman lain terlebih dahulu. Dengan konsep dashboard ini, pengalaman pengguna menjadi lebih sederhana dan efisien. Lalu sekarang saya masuk ke bagian kodiannya. Pada baris kedua terdapat kode require includes bootstrap PHP. Kode ini berfungsi untuk memanggil bootstrap PHP yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Dengan memanggil file tersebut, halaman indeks PHP otomatis sudah memiliki koneksi database, session, serta data jadwal kuliah yang sebelumnya telah diambil dari database. Jadi saya tidak perlu menuliskan kembali kode koneksi database di halaman ini. Selanjutnya pada baris ketiga terdapat variabel page title sama dengan beranda. Variabel ini digunakan untuk menentukan judul halaman yang nantinya akan ditampilkan pada tab browser maupun digunakan oleh file either PHP. Cara ini lebih fleksibel karena setiap halaman cukup mengubah nilai variabelnya saja. Kemudian pada baris 4, require includes header PHP. Bagian ini berfungsi untuk menampilkan halaman website yang berisi struktur awal HTML, navigasi bar, serta menu navigasi. Saya memanggil file ini agar tampilannya konsisten di seluruh halaman website. Berikutnya pada baris 7 sampai 17 terdapat bagian hero section. Hero section itu merupakan bagian pertama yang dilihat pengguna ketika membuka website. Pada bagian ini terdapat nama aplikasi, deskripsi singkat mengenai fungsi website, serta tombol mulai kelola harian. Tombol tersebut menggunakan tag A yang mengarah ke halaman to-do list PHP, sehingga ketika pengguna mengklik tombol tersebut, sistem akan berpindah ke halaman pengelolaan tugas. Selanjutnya, pada baris 19 sampai 50 terdapat 4 buah fitur card yang menjadi menu utama website. Setiap card dibuat menggunakan tag A sehingga seluruh card dapat diklik. Card pertama mengarah ke halaman to-do list, card kedua menuju kalender akademik, card ketiga menuju jadwal dan kelas, sedangkan card terakhir menuju forum dan mading digital. Saya lebih memilih menggunakan card karena tampilannya lebih sederhana, mudah dipahami, dan pengguna dapat langsung mengetahui fungsi setiap menu hanya dengan melihat ikon dan deskripsinya. Setelah itu pada baris 53 sampai 76 sampai 76 terdapat bagian sekilas jadwalmu. Bagian ini berfungsi menampilkan jadwal kuliah hari ini yang sebelumnya telah diambil dari database melalui file bootstrap.php. Pada baris 66, saya menggunakan for each karena jumlah data jadwal bisa berubah-ubah. Dengan perulangan ini, sistem akan membaca setiap jadwal satu per satu, lalu menampilkannya ke dalam tabel secara otomatis. Jadi apabila nanti jumlah jadwal bertambah atau berkurang, saya tidak perlu mengubah tampilan tabelnya. Kemudian pada baris 68 sampai 71 terdapat fungsi HTML Special Charts. Fungsi ini saya gunakan untuk mengamankan data sebelum ditampilkan ke browser. Tujuannya adalah mencegah adanya skrip berbahaya yang mungkin tersimpan di database, sehingga website menjadi lebih aman dari serangan cross-site scripting atau XSS. Terakhir pada baris 79 terdapat require includes /footer.php yang berfungsi menampilkan footer sekaligus menutup struktur HTML website. Dengan memisahkan header dan footer seperti ini, struktur program menjadi lebih rapi, lebih mudah dipelihara, dan mengurangi penulisan kode yang berulang. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan file to-do list PHP khususnya pada baris 1 sampai 70. Halaman ini merupakan salah satu fitur utama pada website kampusku karena disinilah pengguna dapat mengelola deadline tugas, membuat tugas kelompok, serta membuat daftar pekerjaan bersama. Oleh karena itu, pada bagian awal file ini lebih banyak berisi logika pemrograman dibandingkan tampilan. Nah, pada baris 2 sampai 5, program memanggil file bootstrap.php untuk mengaktifkan koneksi database dan konfigurasi awal website. Selain itu, dibuat juga variabel page title sebagai judul halaman dan variabel notif untuk menampilkan pesan
ketika suatu proses berhasil dilakukan. Kemudian pada baris 8-17, terdapat logika untuk menambahkan deadline. Program ini akan mengecek apakah data dikirim menggunakan metode POST. Kemudian mengambil data dari form melakukan validasi, lalu menyimpannya ke database menggunakan prepare dan execute. Penggunaan prepare membuat proses penyimpanan data lebih aman dari SQL injection. Selanjutnya pada baris 20 sampai 23, terdapat proses untuk mengubah status deadline. Ketika pengguna menekan tombol selesai, sistem akan menjalankan query update sehingga status tugas berubah dari belum selesai menjadi selesai atau sebaliknya. Setelah itu halaman akan dibuat ulang agar perubahan langsung terlihat. Pada baris 27 sampai 38, terdapat proses upload tugas kelompok. Program mengambil file yang dipilih pengguna, membuat nama file yang unik menggunakan fungsi time, kemudian memindahkan file ke upload menggunakan move upload file. Setelah berhasil, informasi file disimpan ke database. Kemudian pada baris 41 sampai 53, terdapat proses penambahan data pada fitur to do barang. Data yang diinput pengguna akan divalidasi terlebih dahulu. Kemudian disimpan ke tabel to do barang. Pada bagian ini juga terdapat logika untuk mengubah status pekerjaan menjadi selesai atau belum selesai. Terakhir, pada baris 56 sampai 68, sistem mengambil seluruh data dari database menggunakan perintah select dan menyimpannya ke dalam variabel menggunakan fetch all. Selain itu, terdapat function waktu relatif yang berfungsi mengubah format waktu menjadi lebih mudah dipahami. Misalnya seperti baru saja 5 menit lalu atau 2 hari lalu. Jadi pada baris 1-70 ini berisi logika utama yang mengatur proses pengolahan data. Mulai dari menerima input pengguna, menyimpan data ke database, mengubah status data, mengambil kembali data dari database, hingga menyiapkan data yang nantinya akan ditampilkan pada halaman website. Lalu selanjutnya pada baris 71 dan selebihnya akan dijelaskan oleh Diva. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian to-do list paper pada baris 71 sampai 191. Jika pada baris sebelumnya saya menjelaskan logika pengolahan data, maka pada bagian ini fokusnya adalah menampilkan data tersebut ke halaman website agar dapat dilihat dan digunakan oleh pengguna. Pada baris 73 sampai 78, program membuat tampilan awal halaman menggunakan div flash wrap dan page header. Di bagian ini ditampilkan judul deadline, tugas kelompok, dan to-do bareng, beserta deskripsi singkat agar pengguna mengetahui fungsi halaman ini. Lalu kemudian pada baris 80 dan sampai 82 terdapat pengecekan variabel notif jika sebelumnya pengguna berhasil menambahkan data atau melakukan suatu aksi, maka sistem akan menampilkan pesan notifikasi sebagai konfirmasi bahwa proses tersebut berhasil. Selanjutnya, pada baris 87 sampai 151 terdapat panel deadline tugas. Pada baris 97, sistem menggunakan fungsi empty untuk pengecekan apakah data deadline tersedia. Jika belum ada data, maka akan ditampilkan pesan bahwa belum ada deadline. Namun, jika data tersedia pada baris 101, digunakan perulangan forage dan menampilkan seluruh data deadline yang diambil dari database. Setiap data akan menampilkan judul tugas, mata kuliah, tanggal tenggat, serta status penyelesaiannya. Kemudian, pada baris 102, program menghitung selisih antara tanggal hari ini dengan tanggal deadline menggunakan start time. Hasil perhitungan ini digunakan pada baris 114 sampai 123. Untuk menampilkan badges atau penanda, jika deadline sudah lewat, akan muncul tulisan lewat tenggat. Jika mendapati deadline akan muncul segera. Dan jika tugas sudah selesai akan ditampilkan deadline selesai. Selanjutnya pada baris 129 sampai 150 terdapat form untuk menambahkan deadline baru.
Pengguna mengisi judul tugas, mata kuliah, dan tanggal deadline, kemudian menekan tombol tambah deadline. Setelah tombol ditekan, data akan dikirim menggunakan metode POST dan diproses oleh logika PHP pada bagian awal file yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Berikutnya, pada baris 153 sampai 191 terdapat panel upload tugas kelompok. Cara kerjanya hampir sama dengan panel deadline. Pada baris 163, sistem pengecek apakah sudah ada file yang diunggah. Jika belum ada, akan ditampilkan pesan bahwa belum ada file. Kemudian, pada baris 166, kembali digunakan perulangan proses untuk menampilkan seluruh data upload tugas. Informasi yang ditampilkan meliputi nama file, nama kelompok, serta waktu upload yang ditampilkan menggunakan function waktu relatif, sehingga tampilannya menjadi lebih mudah dipahami, misalnya 5 menit yang lalu atau 2 jam yang lalu. Terakhir, pada baris 177 sampai 190, terdapat form upload tugas. Pengguna mengisi nama kelompok, memilih file yang akan diunggah, lalu menekan tombol upload tugas. Setelah itu, file akan diproses oleh logika PHP yang telah dijelaskan sebelumnya dan disimpan ke dalam database. Jadi, pada baris 71 sampai 191, ini berfungsi sebagai bagian antarmuka atau tampilan yang menampilkan data deadline dan upload tugas yang berasal dari database, sekaligus menyediakan form agar pengguna dapat menambahkan data baru. Berikutnya akan dibacakan oleh Ricky. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian to-do bareng pada file to-do list PHP, yaitu mulai dari baris 195 sampai 240. Bagian ini saya buat agar pengguna dapat mencatat dan mengelola tugas yang dikerjakan secara bersama-sama, sehingga setiap anggota kelompok dapat mengetahui pekerjaan yang harus diselesaikan. Pada baris 196 sampai 202, program membuat panel to-do bareng yang berisi judul dan deskripsi singkat agar pengguna memahami fungsi dari fitur ini. Kemudian pada baris 205 sampai 208, sistem mengecek apakah data pada variabel to-do bareng kosong menggunakan fungsi empty. Jika belum ada data, maka akan ditampilkan pesan bahwa belum ada daftar pekerjaan. Namun jika ada data tersedia, program akan menjalankan perulangan forage untuk menampilkan seluruh daftar pekerjaan secara otomatis. Selanjutnya pada baris 209 sampai 216, setiap data ditampilkan ke dalam daftar. Di bagian ini terdapat operator ternary yang berfungsi memberikan tanda apabila tugas sudah selesai. Selain itu, fungsi HTML Special Charge digunakan saat menampilkan nama tugas dan nama pembuat agar data tetap aman sebelum ditampilkan ke halaman. Kemudian pada baris 223 sampai 233 terdapat form untuk menambahkan pekerjaan baru. Pengguna cukup mengisi nama pekerjaan dan nama pembuat, lalu menekan tombol tambah ke daftar bareng. Setelah tombol ditekan, data akan dikirim menggunakan metode POST dan diproses oleh logika PHP yang sudah saya jelaskan sebelumnya untuk disimpan ke database. Terakhir, pada bagian 240, terdapat require include footer PHP yang berfungsi memanggil footer sebagai penutup halaman dengan memisahkan footer ke dalam file tersendiri. Struktur program menjadi lebih rapi dan kode tidak perlu ditulis berulang di setiap halaman. Jadi pada baris 195 sampai 240 ini, fokus utamanya adalah menampilkan data to-do bareng yang berasal dari database
serta menyediakan form bagi pengguna untuk menambahkan data baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutia atau Anis. Oke, selanjutnya pada bagian ini kami akan menjelaskan halaman jadwal dan kelas yang dibuat menggunakan PHP dan database MySQL. Di awal program terdapat require includes atau bootstrap.php yang berfungsi untuk menghubungkan file konfigurasi, koneksi database, serta pengaturan dasar aplikasi. Kemudian, variabel page title digunakan untuk memberikan judul halaman, yaitu jadwal dan kelas. Selanjutnya, sistem menjalankan query SQL untuk mengambil data dari tabel jadwal mingguan. Data yang diambil meliputi hari, jam, mata kuliah, dan ruang. Data tersebut diurutkan berdasarkan urutan hari Senin sampai Minggu. Kemudian, berdasarkan jam agar jadwal tampil secara berurutan. Setelah data berhasil diambil, data dikelompokkan berdasarkan hari menggunakan array jadwal mingguan. Dengan cara ini, pengguna dapat memilih hari tertentu dan hanya melihat jadwal pada hari tersebut. Pada bagian tampilan, terdapat menu tab yang berisi nama-nama hari. Ketika salah satu hari dipilih, sistem akan menampilkan jadwal sesuai hari tersebut dalam bentuk tabel yang terdiri dari kolom jam, mata kuliah, dan ruang. Jika pada hari tersebut tidak ada jadwal, maka akan muncul pesan tidak ada kelas terjadwal hari ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anis. Selain menampilkan jadwal kuliah, halaman ini juga memiliki fitur ruang kelas kosong. Data ruang kosong diambil dari tabel ruang kosong. Informasi yang ditampilkan meliputi nama ruang, gedung, jam penggunaan, serta kapasitas ruangan. Jika ruangan tersedia, sistem akan memberikan badge berwarna hijau dengan tulisan kosong, sehingga pengguna dapat mengetahui ruangan yang bisa digunakan. Selanjutnya terdapat fitur notifikasi kelas pindah. Data ini diambil dari tabel notifikasi pindah. Informasi yang ditampilkan meliputi nama mata kuliah, ruang asal, ruang tujuan, tanggal, dan alasan perpindahan. Jika tidak ada perubahan ruangan, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa tidak ada perubahan ruangan saat ini. Kemudian pada file kalender.php, sistem mengambil data dari tabel kalender akademik. Data tersebut berisi tanggal, kegiatan, dan jenis kegiatan seperti akademik, libur, deadline, dan ujian. Setiap jenis kegiatan memiliki warna badge yang berbeda agar lebih mudah dikenali oleh pengguna. Data kalender kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel yang diurutkan berdasarkan tanggal terdekat. Jadi, melalui halaman ini, mahasiswa dapat melihat jadwal kuliah, mengetahui ruang kelas yang kosong, mendapatkan informasi perpindahan kelas, serta melihat kalender akademik dalam satu halaman yang terintegrasi. Di sini saya akan menjelaskan file kalender.php. File ini merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan kalender akademik pada website. Di halaman ini, pengguna dapat melihat kalender akademik berisi daftar kegiatan, seperti awal perkuliahan, ujian, libur, deadline, dan kegiatan penting lainnya. Data yang ditampilkan berasal dari database, sehingga jika ada perubahan data, halaman ini akan otomatis menampilkan data terbaru. Di sini ada beberapa variabel. Yang pertama ada variabel page title, variabel PDO, variabel kalender akademik, variabel jenis, variabel map, variabel CLS, variabel K tanggal, variabel K kegiatan, dan variabel K jenis. Saya akan menjelaskan satu persatu dari codingan tersebut. Yang pertama, require includes /bootstrap.php. Di baris ini digunakan untuk memanggil file bootstrap.php. File ini berisi konfigurasi awal website, seperti koneksi ke database menggunakan PDO, sehingga halaman bisa mengambil data dari database.
Yang kedua ada variabel page title. Variabel page title sama dengan kalender akademik. Variabel page title digunakan untuk menyimpan judul halaman, yaitu kalender akademik. Nanti, judul ini akan ditampilkan di bagian atas browser atau header website. Selanjutnya ada variabel PDO query. Di bagian ini, program mengambil data dari database menggunakan PDO. Data yang diambil adalah data tanggal, kegiatan, dan jenis kegiatan dari tabel kalender akademik. Setelah itu, hasilnya disimpan ke variabel kalender akademik. Yang keempat ada query SQL, select tanggal, kegiatan, jenis, from kalender akademik, order by, tanggal, ascending. Jadi, perintah select ini digunakan untuk mengambil data tanggal, kegiatan, dan jenis. From menunjukkan data diambil dari tabel kalender akademik. Sedangkan order by, tanggal, ascending digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan tanggal dari yang paling awal. Selanjutnya ada function by jenis. Function ini digunakan untuk memberikan warna pada label kategori kegiatan. Misalnya kategori akademik berwarna biru, libur berwarna hijau, deadline berwarna merah, sehingga tampilannya lebih mudah dibedakan. Selanjutnya ada require includes /header.php. Bagian ini digunakan untuk memanggil tampilan header website, misalnya navbar atau bagian atas halaman. Selanjutnya ada bagian HTML. H1, kalender akademik. Bagian ini menampilkan judul halaman, yaitu kalender akademik. Yang selanjutnya ada tabel. Data kalender ditampilkan dalam bentuk tabel agar lebih mudah dibaca. Tabel ini memiliki 3 kolom, yaitu tanggal, kegiatan, dan juga kategori. Selanjutnya ada for each, terus variabel kalender akademik as variabel K. Perulangan for each digunakan untuk menampilkan semua data yang sudah diambil dari database. Jadi, setiap baris data akan ditampilkan satu persatu ke dalam tabel. Selanjutnya ada variabel K. Variabel K berisi satu data kegiatan, misalnya dari variabel K tanggal ditampilkan tanggal kegiatan. Dari variabel K kegiatan menampilkan nama kegiatan, dan dari variabel K jenis menampilkan kategori kegiatan. Selanjutnya ada bagian date dan sort time. str to time. Fungsi date digunakan untuk mengubah format tanggal agar lebih mudah dibaca oleh pengguna, sedangkan str to time membantu mengubah data tanggal dari database menjadi format yang bisa diproses oleh fungsi date. Selanjutnya ada HTML special chars. Fungsi ini digunakan untuk mengamankan data yang ditampilkan di website agar tidak terjadi penyisipan kode HTML atau script yang berbahaya. Selanjutnya ada bagian B jenis, variabel K jenis. Bagian ini memanggil function B jenis untuk menampilkan badge atau label sesuai kategori kegiatan. Jadi setiap kategori akan memiliki warna yang berbeda. Yang terakhir ada require include footer require include /footer.php. Baris terakhir ini digunakan untuk memanggil footer website sehingga tampilan halaman menjadi lengkap. Intinya, file kalender PHP berfungsi untuk menampilkan kalender akademik pada website. Data diambil dari database menggunakan PDO, kemudian diurutkan berdasarkan tanggal, lalu ditampilkan dalam bentuk tabel lengkap dengan badge berwarna sesuai kategori kegiatan agar lebih mudah dibaca oleh pengguna. Oke, selanjutnya di sini saya dan kakak akan membahas tentang forum. Nah, di baris 1-11 merupakan bagian persiapan dan koneksi. Bagian ini adalah pembuka program, fungsinya untuk menyiapkan semua yang dibutuhkan sebelum menjalankan logika pertama. Di sini pengguna dapat melihat judul halaman, forum, dan lain di tab browser karena ada variabel text title. Hasilnya, program terhubung ke database lewat bootstrap.php dan sudah siap
menampung pesan notifikasi di variabel notif. Lalu di baris 13 sampai 25 merupakan bagian tugas dan curhat. Di sini bagian ini menangani saat pengguna mengirim surat curhat. Fungsinya untuk menerima isi curhatan, memvalidasi data kosong, lalu menyimpannya ke database. Pengguna dapat mengetik curhatannya secara anonim, lalu setelah dikirim akan muncul pesan curhatanmu sudah dikirim secara anonim. Hasilnya, data masuk ke tabel curhat di database. Isinya yaitu pesan waktu otomatis dari bunga. Data kosong akan ditolak. Dan selanjutnya ada baris 27 sampai 42. Bagian proses ini close and hold. Nah, berikut ini menangani saat pengguna menerima laporan barang di tanah atau ketemu. Fungsinya untuk menerima 3 data, yaitu jenis barang, nama barang, dan lokasi. Lalu disebar ke database. Pengguna dapat melaporkan barang dengan memilih hilang atau ketemu, mengisi nama barang wajib dan lokasi barang kosong. Hasilnya yaitu data masuk ke tabel lapor. Kalau lokasi kosong otomatis di-display. Nah, kalau misalkan muncul notifikasi laporan lost and found berhasil ditampilkan. Yang ketiga, kalau nama barang kosong data tidak akan disimpan. Baik, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya dari Deborah Maria. Di sini di satu itu ada require include consider PHP. Di sini bagian ini merupakan index halaman yang menampilkan teks forum dan landing digital, judul utama dan deskripsi singkat mengenai fitur website. Yaitu ada notifikasi. Ini ada notifikasi yang mana notif menampilkan pesan sukses setelah pengguna berhasil mengirim curhat atau laporan lost and found atau email special cards digunakan untuk keamanan data. Lalu yang ketiga ini ada info lomba event, yang dimana panel ini menampilkan daftar event orange digunakan untuk menampilkan seluruh data dari database, judul penyelenggaraan, tenggat dari gadget event ditampilkan pada setiap data. Nah, lalu ada selanjutnya ada column, yang dimana Kelas membagi tampilan menjadi 2 kolom, yaitu antara curhat anonim dan lost and found. Lalu di sini ada curhat anonim, yang dimana panel ini menampilkan seluruh curhatan dari database menggunakan orange dan membuat detail menjadi paragraf, TMS special class menjadi keamanan data, sedangkan lokal aktif menampilkan di bawahnya digunakan untuk mengirim yang baru melalui mentor. Lalu selanjutnya ada loss yang dimana panel ini menampilkan daftar barang hilang yang ditemukan sama barang lokasi waktu yang harus ditampilkan. Dalam menunjukkan barang hilang, sedangkan hijau menunjukkan barang temukan. Kolom di bawahnya digunakan untuk membuat laporan baru. Nah, lalu yang terakhir itu ada folder, di mana folder ini require untuk PHP digunakan untuk membagikan ada tampilan website konsisten. Ya, terima kasih. Iya, di sini ada hasil dari codingan yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Di sini sudah ada bagian deskripsi, lalu ada fitur-fitur yang sudah kami jelaskan, lalu di bawah sini ada bagian sekilas jadwalmu. Di sini ada fitur yang pertama, ada to-do list. Di sini kita bisa melihat deadline tugas yang sudah jadi sebelumnya. Bisa kita klik dan lain sebagainya, langsung atau memasukkan jadwal yang baru. Lalu di sini ada to-do bareng atau menjelaskan menggunakan tugas bersama satu tim atau satu kelompok. Lalu di bawah sini ada upload file tugas, jadi semua anggota kelompok bisa melihat. Lalu yang kedua ada kalender. Nah, di kalender akademik ini ada jadwal dari per semester awal kuliah, ujian, libur, hingga batas KRS. Di sini ada tanggal, kegiatannya apa saja, lalu ada kategorinya.
Di bawah sini juga ada beberapa tips untuk bagi mahasiswa yang menggunakan. Lalu ada jadwal kelas. Di sini ada jadwal kuliah dari Senin sampai Jumat, ada jam, mata kuliah, dan ruang. Lalu di bawah sini ada beberapa ruang kelas kosong yang bisa dipakai oleh beberapa mahasiswa, dan juga notifikasi jika ada kelas yang pindah dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada forum dan mading digital. Di sini itu ada info-info kampus dan juga curhat, serta ada lost and found. Jadi kayak papan mading versi digital. Di sini ada beberapa info-info lomba event dan lain sebagainya. Lalu di sini kita bisa mengirim atau mengupload beberapa curhat anonim. Jadi nama pengirim itu nggak akan ditampilkan di sini. Jadi kita bisa curhat bebas dan lain sebagainya. Di sini juga ada bagian lost and found. Jadi kalau misalkan kalian ingin mencari beberapa barang hilang, kalian bisa cari di sini, atau mau melaporkan atau mencari barang hilang, bisa langsung dicari di sini. Nah, itu saja untuk website yang sudah kami buat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.